Ada teman satu kali, dia ikut komsel berbagai gereja. Gereja A, dia ikut komselnya. Gereja B, dia ikut komselnya. Dia ikut berbagai komunitas. Tapi mentalitasnya mau cari keuntungan diri sendiri. Bukan mau berkorban. Kenapa dia masuk ke sebanyak komunitas? Supaya punya koneksi banyak buat jualan asuransi. Ini gak tulus. Ada lagi, masuk ke komunitas untuk cari koneksi. Kenapa butuh koneksi? Buat jualan asuransi. Nah, di sini siapa yang jualan asuransi angkat tangan? Gak ngaku. Padahal kalau Anda angkat tangan mungkin jemaat jadi tahu loh Anda jualan asuransi. Kalau mereka butuh mereka beli. Ayo angkat tangan yang jualan asuransi. Gak mau juga. Saya mendapati khotbah-khotbah saya tentang asuransi dipakai buat jualan. Jangan lupa komisinya dibagi ya. Nah, ada teman satu kali. Dia ikut komsel berbagai gereja. Gereja A, dia ikut komselnya. Gereja B, dia ikut komselnya. Dia ikut berbagai komunitas. Tapi mentalitasnya mau cari keuntungan diri sendiri. Bukan mau berkorban. Kenapa dia masuk ke sebanyak komunitas? Supaya punya koneksi banyak buat jualan asuransi. Ini gak tulus. Kalau kita mengasihi, orang itu gini loh. Temen sakit, masuk rumah sakit. Biarpun dia gak beli asuransi sama kita kunjungin dong ke rumah sakit. Kita beliin obat kek, kita antar buah kek. Jangan kita nggak punya kasih jualan asuransi. Saya kasih tahu ya, siapa di sini yang belum punya asuransi? Angkat tangan? Nggak ada? Semua udah punya asuransi. Satu kali Tuhan kasih saya hikmat gini. Beli asuransi itu seperti cari istri. Kenapa? Asuransi paling kita butuhkan di masa tua. Kita butuh asuransi itu justru di saat badan kita udah mulai butuh direparasi. Nah, jangan beli asuransi sama orang yang gak akan bersama-sama terus sama kamu sampai tua. Karena begitu kamu tua dan kamu butuh klaim asuransi, kamu mau cari dia kemana? Satu kali saya punya teman yang nawarin saya asuransi. Karena kami berteman ya, saya pikir kasihan, ya udah saya beli aja sama dia. Apa yang terjadi? Kirang lebih tahun lalu atau awal tahun ini ya ibu masuk rumah sakit. Awal tahun ini ya. Saya tiba-tiba ngedrop, asam lambung naik, diare luar biasa, lemes, akhirnya saya dilarikan ke rumah sakit. Nah waktu itu suami saya gak ada. Jadi saya sendirian, ditemenin staf satu. Saya telepon, bisa tolong ke rumah sakit gak? Aku masuk rumah sakit nih, saya di IGD. Saya pikir biar dia bantu urus-urus gitu loh, biar kita bisa klaim asuransi. Dia jawab saya apa? Isi aja formnya, nanti tinggal reimburse. Saya kaget, hah? Asuransi yang kita beli sama dia tuh gak sedikit. Tapi dia perlakukan saya seperti itu. Saya bilang, saya posisinya di IGD. Saya terkapar di tempat tidur, bagaimana kamu expect saya isi form asuransi? Sejak hari itu saya belajar. Orang-orang yang gak mengasihi kita gak mungkin mau berkorban. Padahal apa sih yang dia perlu korbankan? Cuma waktu dan bensin. Dia cuma siapin waktu, susul saya ke rumah sakit, kunjungin saya. Toh dia diuntungkan dari asuransi yang saya beli dari dia. Bayangin, diuntungkan saja tidak mau berkorban. Ingat baik, kita jangan sampai punya mentalitas hanya fokus sama keuntungan diri sendiri. 1 Korintus 13 ayat 5 tentang kasih bicara gini. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu mikirin kepentingan orang banyak, bukan kepentingan dirinya aja.